Dari kawasan Tenaga Baru 4 Malang, inilah 107,9 FM. Suara Sangkakala, The Voice of Restoration. Shalom, selamat siang sahabat sukses, dan saya menyapa Bapak Ibu Saudara God's Beloved, orang-orang yang sangat dicintai Tuhan. Hadir kembali kita dengan program Dufan, Dunia Firman. Dunia Firman, kami akan membahas tentang seputar firman Tuhan dan kehidupan sehari-hari dalam kehidupan kekristenan. Karena dalam kehidupan kekristenan, anak-anak Tuhan itu pasti kan mendengar firman, tahu firman, tetapi perlu mengetahui tentang ada banyak pertanyaan-pertanyaan ketika menghadapi masalah, ketidaktahuan, ketidakberdayaan, dan sebagainya. Nah, hari ini saya akan ambil tema tentang rumah Roh Kudus. Nah, rumah Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, God's Beloved, bila nanti ada pertanyaan, silakan bisa telepon live atau bisa WA ke nomor daripada Radio Suara Sangkakala ini di 081 333 72000 atau 081 333 72000. Nah, bisa WA ke sana atau telepon bila nanti ada pertanyaan. Baik, rumah Roh Kudus. Nah, kita akan membahas di dunia firman ini. Dunia firman kali ini adalah dunia tentang yang akan membahas tentang rumah Roh Kudus itu apa? Rumah Roh Kudus itu siapa? Di mana? Apakah gereja, gedung gereja, ataukah apakah sebuah villa, itu kan hotel, gitu ya, atau rumah gubuk? Yuk, firman Tuhan di dalam Bible, Indonesian Modern Bible, yaitu di 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16 dikatakan begini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu, nah ini dia, adalah rumah Elohim dan roh Elohim berdiam di dalam kamu. Tidak tahukah kamu bahwa kamu, firman Tuhan ini menunjuk langsung kepada kita, kamu. Jadi kita, anak-anak Tuhan. Siapakah kamu? Yaitu saya dan God's Beloved, Bapak Ibu Saudara, yang telah ditebus oleh darah Yesus. Kita dimiliki Tuhan, kita diampuni oleh Tuhan, dan kita anak-anak Tuhan yang disebut dengan gereja. Gereja itu siapa? Gereja adalah sekumpulan orang percaya, orang yang telah ditebus Tuhan, atau orang Kristen zaman sekarang. Nah, disebutkan kamu adalah rumah Elohim. Roh Tuhan, roh Elohim berdiam di dalam kamu. Di dalam diri saya, dalam diri saudara itu berdiam roh Tuhan tuh. Ayo God's Beloved, engkau yang sedang mendengarkan siaran radio ini, katakan sama saya, aku adalah rumah Tuhan. 1, 2, 3, aku rumah Tuhan. Ini firman yang ngomong loh. Ini firman Tuhan. Maka dari itu kita bahas nih. Wah, nanti saudara pasti berpikir nih, rumah Tuhan kok bisa berbuat dosa, kok dipakai berbuat dosa. Rumah Tuhan kok dipakai untuk kok sakit gitu ya, kok dipakai untuk marah-marah ya. Nah, jadi ayo kita melihat sekarang, kalau kita adalah rumah Roh Kudus, nah sebetulnya apanya kita? Nah, kita membaca ya. 1 Korintus 6 ayat 15 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota tubuh Kristus? Akankah aku membawanya dan menjadikannya anggota tubuh seorang pelacur? Sekali-kali tidak. Firman Tuhan katakan tubuhmu. Nah, ini dia. Tubuhmu ini tubuh orang percaya. Tubuhmu ini tubuh orang percaya, yaitu tubuhnya saya, tubuh saudara, kita orang percaya Tuhan Yesus. Tubuh kita ini disebutkan adalah anggota tubuh Kristus. Kristus, Yesus adalah kepala.
gereja itu tubuhnya. Kita ini tubuh Kristus. Anggota tubuh Kristus itu adalah tubuh saudara. Oh, ini saya tidak sedang menafsir Alkitab loh. Saudara, saya tidak menafsir Alkitab. Ini apa adanya. Saya sedang bereksegesis. Eksegesis yaitu mengeluarkan apa yang ada di dalam Alkitab. Tubuhmu itu tidak seharusnya dipakai untuk melacur, tidak seharusnya dipakai untuk hal-hal yang merugikan tubuhmu. Lalu saudara nanya, lah itu bagaimana yang masih merokok? Nah, ini bagaimana? Bagaimana bila sakit? Bagaimana kalau kita pakai untuk bertawuran nih, bertengkar? Bagaimana kalau dipukuli? Bagaimana kalau tidak dikasih makan? Nah, puasa boleh, jangan dikasih makan, saudara. Nasi pecel masih enak, coto Makassar masih enak gitu ya, kelapertat nasi Padang masih enak. Nah, lalu ayat 16 dikatakan, 1 Korintus 6 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa orang yang menyatu dengan pelacur ia menjadi satu tubuh dengannya, sebab dia berfirman keduanya akan menjadi satu tubuh. Ayat 17, tetapi orang yang bersatu dengan Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Nah, ayat yang ke-18 dikatakan jauhilah percabulan. Setiap dosa apapun yang dilakukan seseorang itu adalah di luar tubuhnya, tetapi orang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Ayat 19, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Kudus? Wah, ternyata firman Tuhan berkata tubuhmu itu rumah Roh Kudus. Rumah Roh Kudus hari ini adalah tubuh kita. Ada Roh Kudus. Ayo ngomong sama-sama. Kita ucapkan sama-sama ya, God's beloved. Engkau yang menonton online atau mendengarkan suara radio Sakakala ini, katakan tubuhku rumah Roh Kudus. 1, 2, 3. Kalau bisa yang kenceng sampai telinga God's beloved dengar. Tubuhmu itu bait Roh Kudus atau rumah Roh Kudus. Yaitu ayat 19 ini dikatakan Roh Kudus yang ada di dalam kamu. Tuh kan, Roh Kudus di dalam kamu. Ini bukan sebuah persyaratan engkau harus jadi rumah Roh Kudus. Nah, bukan sebagai syarat. Nah, jadi tidak ada syarat untuk jadi tubuh kita jadi rumah Roh Kudus. Kenapa? Sebab ketika engkau mendapatkan anugerah untuk kemudian engkau percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, itu engkau gak bisa sendiri kok. Gak bisa sendiri. Kenapa? Karena 1 Korintus 12 ayat yang ketiga itu dikatakan begini, bahwa tidak ada seorang pun gitu ya, yang berbicara atau berkata-kata terkutuklah Yesus kalau tanpa Roh Tuhan. Atau tidak seorang pun yang berbicara oleh Roh Elohim dapat mengatakan terkutuklah Yesus. Itu gak bisa. Jadi saudara bisa percaya Yesus adalah Tuhan itu karena Roh Kudus ada di dalammu, menolongmu untuk engkau percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Nah kan, jadi tidak ada syarat untuk membuat tubuh kita menjadi rumah Roh Kudus. Ketika kau percaya Yesus adalah Tuhan Juru Selamatmu, itu karena ada Roh Kudus yang berdiam di dalam dirimu, menolong engkau ngaku Yesus adalah Tuhan. Sehingga firman Tuhan katakan tubuhmu adalah rumah Roh Kudus, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim, bahwa kamu bukanlah milik kamu sendiri. Berarti saudara itu, tubuhmu, hidupmu milik Tuhan. Ayo ngomong sama saya, God's beloved. Hidupku milik Tuhan, tubuhku juga milik Tuhan. Hidup saudara milik Tuhan, tubuh saudara itu milik Tuhan. Nah ini lalu saudara nanya nih, loh, lalu kalau tubuhku milik Tuhan, kenapa aku sakit? Kenapa aku bisa sakit
kok lemah. Loh, mestinya ada Tuhan dalam hidupku, aku sakti dong, gitu ya. Tubuhku kuat dong, hebat, mestinya kebal penyakit, mestinya aku ndak usah vaksin, mesti gitu. Masa begitu? Nah, God's beloved, ingat, makanya Bapak Ibu Saudara, God's beloved tetaplah hadir di dunia firman ini setiap minggu. Sebab akan kita expose banyak tentang firman Tuhan, di mana kok bisa sih sakit, tentang tubuh kita ini bagaimana. Ya, spoilernya adalah tubuh kita itu belum ditebus. Ya, saya sedang mengabarkan tentang kabar baik, yaitu the voice of restoration, untuk memulihkan kita dalam pengenalan akan Tuhan yang selama ini keliru, salah gitu, saudara, tentang tubuh. Nah, tubuh kita tadi sudah saya sampaikan di menit-menit awal bahwa tubuh kita ini rumah Roh Kudus. Nah, namun ada pertanyaan nih. Pertanyaannya, kalau tubuh kita rumah Roh Kudus, kenapa bisa sakit? Nah, ini dia. Begini, kita selama hidup di dunia ini, kita ini adalah ciptaan baru di dalam Kristus. 2 Korintus 5:17. Nah, di dalam Kristus ciptaan baru, namun tubuh kita ini adalah tubuh yang fana. Tubuh kita ini berasal dari debu tanah, dan itu tidak kekal, apalagi kena dosa sejak Adam. Adam ketika jatuh dalam dosa, semua manusia itu berdosa karena Adam. Apakah kita orang berdosa? Tidak. Dalam Kristus kita telah ditebus oleh darahnya. Kita memiliki penghapusan dosa. Kita orang yang kudus, orang benar. Ayo ngomong dulu sama saya. Aku orang benar. 1, 2, 3. Aku orang benar. Karena Roh Kudus tidak diam dalam diri saudara. Nah, tubuh kita ini karena belum ditebus, maka tubuh kita ini bisa menua, bisa keriput. Ayo, makanya saudara perawatan kan, God's beloved kan perawatan loh, supaya lebih kinclong. Nah, kalau hari ini kalau muka saya kinclong ini, kalau kelihatan di kamera itu karena lampu ini sebetulnya ada kukulnya juga, ada jerawatnya juga. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, God's beloved, kita memiliki tubuh alamiah. Tubuh alamiah ini mesti dikasih makan. Makanan kita kan juga berasal dari material-material alamiah juga, untuk memperbarui sel, baik sel darah, sel tubuh, dan sebagainya. Maka dari itu tubuh kita perlu dirawat, dikasih makan, karena bisa proses penuaan. Makanya kalau tubuh kita sedang lemah, jantung sudah berumur, kemudian mulai ada lemah jantung. Darah juga mulai berumur, kemudian ada darah tinggi, darah rendah. Kemudian muncul sel-selnya bertumbuh tidak sehat, muncul kanker, tumor. Itu alamiah. Itu bukan kutukan dari Tuhan. Itu bukan hukuman Tuhan. Itu bukan murka Tuhan. Bukan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara, God's beloved sedang sakit, Tuhan nggak mengutukmu sebagai anak Tuhan. Mana ada bapak yang nyakiti anaknya, anakku kamu nakal, tak kasih kanker, ada kayak gitu? Nggak ada. Yesus berkata, Bapak di dunia itu baik. Masa Bapak di surga nggak kayak gitu? Bapak di surga itu, kalau Bapak di dunia bisa baik, Bapak di surga juga baik. Nah, maka dari itu kalau engkau sakit, itu hanya keadaan atau peristiwa alami yang kau alami, yang kau jalani dalam kehidupan ini. Mungkin kau sedang lemah, kecapean, bisa ngedrop, lalu mungkin sampai diinfus di rumah sakit. Ya, anggap aja rest. Tetapi saya beritahu, Roh Kudus di dalam dirimu, Immanuel, Dia tidak pernah sekalipun meninggalkan engkau. Dia itu roh, tidak bergantung kelemahan tubuhmu. Dia itu roh, tidak bergantung engkau itu bertambah tua atau tidak. Dia tetap, kekuatanmu bisa melemah, tapi Roh Kudus di dalammu tidak akan pernah lemah. Kekuatan itu tetap menjadi sumber kekuatan di dalam hidupmu. Ya, Roh Kudus tetap di dalammu loh. Bahkan ya, firman Tuhan katakan dalam Efesus 4 ayat 32, tubuhmu itu, engkau tuh dimeterai oleh Roh Kudus sampai datangnya hari penebusan, sampai Tuhan datang nanti Maranatha untuk menjemput kita, diangkat. Itu penebusan tubuh kita. Jadi kenapa sih tubuh kita kok bisa sakit? Bukan karena dikutuk,
bukan karena dimurkai Tuhan, karena kita berdosa bersalah, enggak. Statusmu orang benar di mata Tuhan. Di mata manusia kita bisa dianggap salah gitu ya. Tapi di mata Tuhan kau orang benar karena Kristus, karena Roh Kudus di dalammu. Nah, kalau tubuhmu adalah bait Roh Kudus, engkau sakit, paling tidak Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Ada kekuatan, penghiburan, ada kelepasan. Dia selalu ada untukmu, engkau yang hari-hari ini sakit. God's beloved, kalau engkau ada yang sakit hari ini, katakan bersama saya, Roh Kudus di dalamku memberi kesembuhan. 1, 2, 3. Ayo engkau yang sakit, katakan, Roh Kudus di dalamku memberi kesembuhan. Kalau enggak sembuh bagaimana? Kalau sampai meninggal, lalu saudara tanya gitu, tuh buktinya dia melayani Tuhan loh, dia anak Tuhan loh. Bahkan saudara mungkin berkata, dia pendeta loh, dia pastor loh, kok bisa sakit sampai dipanggil Tuhan pulang kok masih sakit? Tuh kan berarti dia ada salahnya, dia dimurkai Tuhan. Enggak, itu tidak dimurkai, dikutuk Tuhan, tidak. Memang kelemahan tubuhnya saja, tapi tidak mengubah status, tidak mengubah identitasnya, bahwa tubuhnya adalah rumah Roh Kudus. Rumah Roh Kudus, Roh Kudus tinggal dalam saudara, engkau ditebus, dimiliki Tuhan, dimeterai, itu tetap. Itu tidak pernah berubah, gak bergantung perbuatan saudara, gak bergantung kebaikan saudara, gak bergantung banyaknya engkau beribadah, doa, puasa. Justru engkau menyadari tubuh bait Roh Kudus, harusnya engkau, oh Tuhan bersamaku ya, Tuhan aku kangen nih, aku rindu. Lalu saudara masuk dalam doa, lalu saudara masuk dalam keintiman dalam doa puasa, lalu saudara masuk di dalam pujian penyembahan. Nah, seharusnya demikian dong. Kalau engkau menyadari tubuhmu bait Roh Kudus, kau menyadari, Tuhan, thank you, aku saat ini galau Tuhan, aku sedang gelisah, aku kepahitan Tuhan, aku sedang kecewa Tuhan. Hei, Roh Kudus di dalammu, dia beri kekuatan engkau. Untuk apa? Untuk kau menyadari kehadiran Roh Kudus dalam dirimu, engkau menyadari kuasa Roh Kudus dalam dirimu. Lalu engkau, Tuhan, tolong aku kecewa sama orang ini, berikan aku kemampuan untuk mengampuni dia Tuhan. Hei, perhatikan, seharusnya kalau engkau menyadari tubuhmu adalah bait Roh Kudus, ketika engkau sakit, bayangin ya, saudara kalau tinggal di dalam sebuah rumah itu kotor, kan saudara bersihin rumah itu, bener gak? Rumah itu debuan, saudara sampai bersin, kan saudara bersihin. Nah kalau bersihin rumah itu, kemudian kan saudara nyaman tinggal di rumah bersih. Masa sih Tuhan membiarkan tubuhmu dalam keadaan sakit? Kalau engkau kemudian dalam keadaan sakit, Tuhan diem aja. Paling tidak dia adalah roh di dalam dirimu. Roh Kudus itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dia menolong saudara. Roh Tuhan itu tidak pernah meninggalkanmu. Dia menolongmu untuk bersyafaat dengan keluhan-keluhan yang tak terungkapkan. Engkau bisa berhenti berdoa karena engkau capek, karena engkau punya kelemahan, keterbatasan. Engkau bisa berhenti berdoa. Tapi Roh Kudus tidak pernah berhenti bersyafaat untuk engkau loh. Dia terus menerus mengucapkan doa untukmu kepada Tuhan, kepada Bapa Yahweh di surga, dengan keluhan-keluhan yang tak terungkapkan. Hei, Roh Kudus di dalammu itu keren banget loh karyanya, dahsyat banget. Orang di rumah itu kan nyaman ya. Di rumah tuh ngapain? Ya nyaman, tidur, nongkrong, mau celana pendek, celana panjang, mau ngapain, rumah. Tapi rumahnya juga bersih. Roh Kudus itu juga mau tinggal dalam dirimu, nyaman. Engkau mungkin bertanya begini, "Duh, itu katanya rumah Roh Kudus, tapi kok orang itu berbuat dosa ya?" Jangan dihakimi. Dia masih proses karakternya, masih dipimpin, dididik. Anugerah itu, Roh Kudus itu mendidik seseorang untuk meninggalkan kefasikan. Lihat ya, dulu di Bible ada orang namanya Saulus. Saulus itu percaya Yahweh, percaya Tuhan, tapi tidak percaya Yesus. Karena Yesus hadir itu kaget ya. Dianiaya semua orang Kristen,
dibantai semua orang Kristen, dibunuh. Dia menyetujui pembunuhan Stefanus, dilempar di rajam batu. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian dia pergi ke Damsyik, dihadang Yesus. Mengapa engkau menganiaya aku? Kemudian Yesus, setelah ketemu Yesus, apa yang terjadi? Berubahlah Saulus si pendosa itu, dan kemudian Saulus tubuhnya menjadi rumah Roh Kudus, dan dia disertai Roh Kudus. Yesus mengasihi orang berdosa. Justru ketika ketemu Roh Kudus, ketemu Yesus, Roh Kudus tinggal dalam diri Saulus. Tidak lagi Saulus tapi jadi Paulus. Dia tidak lagi menjadi pembunuh, penganiaya, pembenci. Tidak lagi jadi orang jahat, tapi dia justru menjadi pelayan Tuhan yang mengabarkan kabar baik, Injil anugerah, Injil keselamatan, mengabarkan tentang Yesus Juru Selamat. Justru dalam dirinya ada Roh Kudus, membuat suka berdiam, dan suka berdiam dalam doa, menyembah, suka beribadah, dan menghargai, oh ya, dalam diriku ada Roh Kudus menolongmu untuk tidak berbuat dosa. Stop berbuat dosa. Amin, amin.